Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Senang sekali di pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali di program Selamat Pagi Bapak. Biarlah kita mengawali hari ini dengan memuji, mengagungkan nama Tuhan. Terlebih kita boleh merenungkan firman Tuhan untuk membekali kita di hari ini. Terlebih dahulu, mari kita akan sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucapkan syukur karena Tuhan begitu baik di dalam kehidupan kami. Kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Itu semuanya karena kemurahan dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami rindu untuk mengawali hari ini dengan memuji, mengagungkan nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya. Amin. Mari Bapak Saudara, kita akan siapkan hati kita. Kita akan naikkan pujian bagi Allah kita. Ya Allah, Engkaulah kerinduanku. Selalu ku cari wajah-Mu Tuhan, seperti tanah yang kering rindu karena demikianlah jiwaku rindu Engkau. Ku memandang-Mu di tempat kudus, dan ku melihat kemuliaan-Mu. Ku berdiam di bawah naungan sayap-Mu, dan ku dapati kekuatan baru. Sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukan-Mu. Dengan segenap hati kita mau menyatakan, ku memandang-Mu Tuhan. Ku memandang-Mu di tempat kudus, dan ku melihat kemuliaan-Mu. Ku berdiam di bawah naungan sayap-Mu, dan ku dapati kekuatan baru. Sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukan-Mu. Sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukan-Mu. Sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukan-Mu. Betapa ku merindukan-Mu.
betapa ku merindukanmu. Kami merindukan Engkau, menjamah setiap kami. Haleluya, haleluya. Kami rindukan sentuhan kasih-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau yang berdaulat atas seluruh hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih selamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur, Engkau baik Tuhan. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup kami Tuhan, sehingga kami boleh hidup itu semuanya karena kemurahan Tuhan. Tuhan Yesus, terimalah setiap pujian dan nyanyian kami ini Tuhan. Dan sebentar Tuhan, kami rindu untuk mengambil bagian seperti Maria yang duduk diam di bawah kaki-Mu untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, selamat pagi. Kita berjumpa kembali di program Selamat Pagi Bapak pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai aktivitas kita mau sama-sama merenungkan firman Tuhan. Kita memasuki bulan yang baru di mana gereja kita mempunyai tema yang baru, yaitu Kristus adalah penghiburan. Ayat nats kita di bulan ini adalah 2 Tesalonika 2 ayat yang ke-16. Mari kita baca bersama-sama 2 Tesalonika 2 ayat 16. Dan Ia, Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita. Namun saya mau ajak Bapak Ibu Saudara untuk kita membaca dalam satu perikop penuh di 2 Tesalonika 2 ayat yang ke-13 sampai yang ke-17. Dipilih untuk diselamatkan. Ayat yang ke-13 kita akan mulai membaca. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Untuk itulah Ia telah memanggil kamu oleh janji yang kami beritakan sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah kepada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Dan Ia, Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita, kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Ini adalah surat dari Rasul Paulus kepada jemaat Tesalonika, di mana jemaat ini sudah bertumbuh di dalam iman dan dapat melakukan kasih mereka dalam setiap perbuatan mereka. Dan Paulus sangat mengapresiasi setiap pertumbuhan iman dan kasih yang mereka lakukan untuk kehidupan bersama-sama jemaat yang lain. Nah, ketika saya membaca ayat ini, seakan-akan firman Tuhan yang ditulis oleh Paulus ini tidak hanya berbicara kepada jemaat di Tesalonika saja, tetapi juga mengingatkan kepada saya secara pribadi dan kita semua pagi hari ini tentang kasih karunia yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita.
Yang pertama, saya mendapatkan hal yang boleh menjadi pengingat dalam kehidupan kita dan peneguhan bagi kita semua. Yang pertama, kita harus bersyukur karena kita dipilih menjadi bagian dari umat pilihan Allah. Di ayat yang ke-13 dikatakan, akan tetapi kamu harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Kita perlu mengingat Bapak Ibu Saudara bahwa kasih karunia diberikan kepada kita bukan karena hasil kerja keras kita, bukan karena apa yang kita lakukan di dunia ini, tetapi keselamatan itu diberikan kepada kita karena kita sudah dipilih Allah terlebih dahulu. Dan kita patut bersyukur karena kita saat ini yang sedang membaca firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan, yang datang beribadah kepada Tuhan adalah bagian dari orang-orang yang dipilih Allah untuk masuk dalam orang-orang umat pilihan Allah. Dan itu patut kita syukuri Bapak Ibu Saudara, karena bukan kita yang memilih Allah, bukan kita yang memilih kepada siapa kita harus percaya, tetapi Kristuslah yang memilih kita sejak kita ada dalam kandungan. Bahkan sebelum kita ditenun, Kristus Allah kita sudah memilih kita, sudah menuntun kita, sudah menenun kita untuk menjadi bagian orang-orang yang dipilih oleh Allah. Dan Kristuslah yang memampukan kita untuk kita dapat mengatakan atau mengucapkan bahwa saya percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Nah, inilah yang patut kita syukuri pagi hari ini. Dan itu pun juga disampaikan oleh Rasul Paulus, di mana kita seharusnya mengucap syukur, selalu harus mengucap syukur, karena kita diberikan kemudahan, keselamatan dengan cuma-cuma, tanpa kita harus melakukan apapun. Itu karena kebaikan Allah, karena kasih Allah kepada kita semua. Lalu hal yang kedua yang saya pelajari dari firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita berdiri teguh dalam pengajaran firman Tuhan. Di sini dalam 2 Tesalonika 2 ayat 13 sampai 17 pun terselip, di mana Paulus memberikan kepada kita motivasi atau dorongan supaya kita dapat selalu berdiri teguh dan berpegang kepada ajaran-ajaran. Kita mau baca di ayat yang ke-15, sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Dikatakan dari kami adalah dari para rasul atau dari Rasul Paulus, di mana Rasul Paulus memahami tentang firman Tuhan, memahami tentang karya keselamatan, tentang kasih karunia yang sudah Tuhan berikan kepada hidupnya, sehingga Rasul Paulus bisa mengajarkan semuanya itu kepada jemaat-jemaat. Kita tahu bahwa Rasul Paulus adalah orang Farisi dahulunya, orang Yahudi asli. Namun semuanya dianggap sampah oleh Rasul Paulus karena pengenalannya akan Kristus. Dan ini membuatnya bersyukur, sehingga Rasul Paulus pun menyampaikan kepada para jemaat untuk percaya kepada Kristus. Mari kita mau berpegang teguh kepada pengajaran-pengajaran itu. Dan pengajaran-pengajaran itu hanya kita terima di dalam firman Tuhan yang ada dalam Alkitab ini. Mari semua ajaran-ajaran ini kita terima, kita mau berdiri teguh di dalamnya. Dan jangan sampai kita menjadi goyah dengan ajaran-ajaran yang ada saat ini. Ajaran-ajaran lain yang mungkin menyesatkan kita memahami firman Tuhan dengan cara pikir manusia. Mari kita mau berdiri teguh dan berpegang pada firman Tuhan, pada firman Allah. Berdiri teguh kepada firman Tuhan, bukan pada firman yang dikatakan oleh manusia. Kita mau kembali kepada Alkitab, karena kita tahu bahwa hari-hari ini kita tidak bisa mempercayai pengajaran-pengajaran di luar firman Tuhan. Saya rasa firman Tuhan ini adalah satu-satunya pengajaran yang dapat kita percaya, yang akan membawa kita kepada
pengenalan kepada pribadi Kristus yang sebenarnya, pengenalan kepada keselamatan yang sudah kita terima, sehingga kita mampu mengucap syukur di dalamnya. Untuk itu mari kita berpegang teguh kepada pengajaran akan firman Tuhan, supaya kita tidak digoyahkan dengan pengajaran-pengajaran yang lain yang mungkin dapat menyesatkan kehidupan kita, sehingga kita hidup di luar kasih karunia Allah. Mari kita mau terus berpegang di dalam firman Tuhan. Lalu yang ketiga, kita mendapatkan keselamatan karena kita menerima kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah ini adalah sumber dari segala kebaikan yang Allah punya. Dari kasih karunia ini kita mendapat semua hal yang baik yang Allah miliki. Keselamatan saja Tuhan berikan bagi kita semua, bagi orang-orang yang percaya kepada Kristus, bagi orang-orang yang dipilih oleh Allah, diberikan secara cuma-cuma karena kasih karunia Allah. Apalagi dalam situasi kondisi kita yang mungkin saat ini sedang kesulitan, sedang mengalami himpitan masalah, maka kekuatan itu akan diberikan dalam kehidupan kita. Pengharapan itu akan diberikan dalam kehidupan kita, dan terlebih penghiburan itu juga akan diberikan dalam kehidupan kita. Dunia menawarkan hal yang sama, Bapak Ibu Saudara. Dunia menawarkan kekuatan, menawarkan pengharapan, menawarkan penghiburan. Namun kita tahu bahwa dunia kita adalah dunia fana, dunia yang sementara. Dan dunia kita ini adalah dunia yang mengecewakan. Tidak ada satu pribadi pun yang dapat kita percayai di muka bumi ini. Hanya Kristuslah yang menjadi satu-satunya pribadi yang mampu kita andalkan dalam segala hal. Melalui kasih karunia ini, semua kebaikan Allah diberikan dalam kehidupan kita. Untuk itu kita menerima penghiburan yang sejati, penghiburan yang tidak pernah lekang oleh waktu, penghiburan yang selalu ada setiap waktu, penghiburan yang selalu menguatkan kehidupan kita. Untuk itu kita patut bersyukur ketika kita sudah dipanggil dan dipilih oleh Allah, kita pun dilimpahi dengan sukacita, dengan pengharapan, penghiburan yang abadi yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak takut lagi menghadapi segala persoalan-persoalan kehidupan kita. Ketika kita diberikan penghiburan oleh Allah, penghiburan yang memiliki kekuatan yang luar biasa, itu yang membuat kita mampu melewati setiap persoalan-persoalan kehidupan kita. Untuk itu kita bersyukur pagi hari ini bahwa tidak hanya kita dipilih, tetapi kita dilimpahi dengan segala kebaikan yang Tuhan miliki untuk kita terima. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini boleh menguatkan kehidupan kita dan selalu mengingatkan bahwa untuk kita bersyukur, kita memerlukan Allah dalam kehidupan kita. Bukan Allah yang memerlukan kita sebagai umat untuk datang kepada Tuhan, tetapi kita yang membutuhkan Tuhan. Karena tanpa Tuhan kita tidak akan mampu berbuat apapun. Karena tanpa Tuhan kita bukan siapa-siapa. Untuk itu pagi hari ini saya mau ngajak Bapak Ibu Saudara, mari kita merenungkan apakah patut kita bersungut-sungut melewati kehidupan kita, apakah kita patut selalu mengeluh dengan segala keadaan yang kita terima, kalau semua kebaikan sudah diberikan dalam kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan menjadi berkat buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat pagi hari ini. Firman-Mu mengingatkan kami, Firman-Mu membuat kami membuka mata hati kami, melihat bahwa segala kebaikan yang Tuhan miliki sudah diberikan dalam kehidupan kami. Untuk itu kami harus sepatutnya selalu mengucap syukur kepada Tuhan, sepatutnya selalu nempel sama Tuhan, karena kami tahu bahwa kami tidak dapat berjalan sendiri tanpa Kristus. Untuk itu kiranya Tuhan yang mampukan kami untuk terus berpegang kepada pribadi Kristus, untuk selalu berpegang kepada Allah yang memberikan kasih karunia-Nya untuk kami semua. Untuk menghadapi hari ini pun kami memohon kepada Tuhan untuk selalu menuntun setiap langkah kami, supaya kami tidak menjadi goyah, supaya kami tetap berdiri teguh dalam pengajaran, dalam firman Tuhan,
dalam iman kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati hari ini, kiranya tuntunan Tuhan yang menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Kita akan bersama-sama menaikkan pokok-pokok doa sesuai dengan daftar yang tercantum di layar.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.